Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa khatta anhum min syama'il akli kulla hijabi min sihabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di Musalla Khairul Huda yang sama-sama kita cintai ini. Kalau bukan karena limpahan rahmat, nikmat, karunia serta hidayah dari Allah, barangkali kita terbaring di rumah karena sakit. Kalau bukan karena limpahan Allah, maka barangkali kita di rumah asik nonton sinetron, nonton TV. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, barangkali kita masih sibuk dan melakukan aktivitas-aktivitas duniawi di rumah masing-masing. Maka karena limpahan dari Allah yang sangat banyak tadi, maka alhamdulillah kita dapat berkumpul di mushola ini dalam rangka Qiyamul Lail, mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, malam yang ke berapa Bu? 6 balik. Puasa Allah 5 balik. Lah saparuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada Nabi kita, ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat perjuangan Nabi, besar pengorbanan Nabi, waktunya, tenaganya, pikirannya, dirinya, nyawanya, bahkan mau dikorbankan asalkan agama Islam sampai ke tengah-tengah kita bersama. Karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka pantas awak mengucapkan selawat kepada Nabi ketika dipanggil, disebut nama beliau. Kalau enggak, maka awak termasuk golongan orang-orang yang nanti tidak mendapatkan syafaat. Syafaat aku Bu, engko pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar, Karyang, padang pasir, datar tempatnya. Dimulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di sana, dan matahari seolah-olah didekatkan ke kita sejengkal. Angin. Tadi angku barangkali lai ka para anakku, para tabu. Mara sonyongku angin anakku, siang hari kuangan karyang awuh parui lapa angin hari. Di para tabu bisa jawa mandok di sela-sela tabu tu. Bisa jawa beristirahat di dangau. Bisa di padang mahsyar ndak bisa, ndak ada pepohonan. Maka ketika terjadi itu, kita akan merasakan haus yang bersangatan, panas. Maka
Ketika itulah kita semua mencari pertolongan ke nabi-nabi. Dimulai dari Nabi Adam. Bu, le tahu jo Nabi Adam, Bu? Bilo kenalan. Tahu namanya saya Saram itu mai wiswa, Bu, watanyo sia yang tahu Nabi Adam. Kira sebut orang namanya Adam. Nak Nabi Adam dah. Buat cari dimulai Nabi pertama. Kita minta pertolongan agar dihilangkan rasa haus, rasa panas yang bersangatan. Tadi wak ko lawih anak labih lo pada itu lai. Dapet de awak basobok de awak Nabi Adam ku kecik Nabi Adam. Ambo ndak bisa mage pertolongan pailah kan Nabi Idris. Wak cari lo Nabi Idris. Awak ndak kenal je Nabi Idris dah. Wak cari sarami tumai. Wak cari sampai dapet Nabi Idris pun ndak bisa menolong. Becek beliau, becek Nabi Idris cari Nabi Nuh. Begitu terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kesengsaraan yang akan kita alami besok. Tetapi bagi orang-orang yang gemar berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyo langsung cari Nabi Muhammad. Ketika bersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta pertolongan, kalau awak lagi gemar berselawat, dia biak dek Nabi Muhammad dari telaganya, namanya telaga Al-Kautsar. Dia ambil ia cawan, diminumkan ke awak. Hilang angin, hilang awuh itu sekali. Dan awak siap menunggu yaumul hisab, waktu perhitungan. Kalau indah, awak tunggu sentuh taruh. Dalam keadaan haus dan panas. Maka jangan pilih-pilih ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awak langsung berselawat kepada beliau. Nanti kita akan diberikan air dari telaga Al-Kautsar. Kalau enggak, puasa lawak taruh. Dari jam 5 lewat dari imsak saja kita puasa sampai mugari, awihnya minta ampun ndak engko. Awih ko ndak tahan kalau lapar lai je lah bisa menahan. Awih cek rokok cek ndak ko. Itu nampak ya menahan. Apolai bisu ketika awak dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang ambo hormati, yang kuangku apa-apa, ini mama alim ulama jadi pandai, kaum ibu bunda kandung, pemuda dan pemudi jamaah musalla khairul huda. Mudah-mudahan awak bersama masuk dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada kabar gembira bagi kita bersama ketika datang bulan Ramadan. Man fariha bidkhuli Ramadan harramallahu li jasadi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, lalu dia senang, gembira, dalam keadaan riang gembira, senang hatinya, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Patang ko ketika kamu masuk bulan Ramadan, lai sanang wa engko. Tak sanang ko dolai sanang wa Bu. Apa-apa berarti akan tidak diharamkan jasad. Kalau ada raswati wa agak besok kampung ambo baturu-turu. Kalau sih ko baturu-turu yang Bu. Turu-turu lah masuk lah bulan puasa. Apa pega parah ko. Awih nang ditahan, lapar nang ditahan, ndak bisa besok. Nah, nan ibu-ibu masuk lah bulan puasa. Kamu buat kue lo.
Bapak masuklah bulan puasa, banyak kebutuhan. Nan baju anak-anak lah, baju orang rumah lah, kebutuhan kue lah. Nan ibu-ibu pun model tu kan membuat pabukuan lah. Kalau nama leh, apa isi ke pasar pabukuan, beli. Tinggal membeli saya. Kalau berturu-turu hati wak, nak tenang wak, ada rasa kekesalan dalam hati. Kita tidak termasuk orang-orang yang manfariha, yang riang gembira. Tapi kalau kita senang, maka Allah otomatis akan haramkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Tapi kalau tidak, ya tidak. Maka biswa paling tidak tahun-tahun ketibu, bulan Ramadan ketibu, mudah-mudahan Allah bersobok balik sanang-sanangan nanti masuk bulan Ramadan tuh. Sanangan nanti dulu. Nah, maka paling tidak kata Nabi Muhammad SAW diterangkan dalam kitab Minhajul Abidin, sebelum masuk bulan Ramadan, tohirun li jasadihi, bersihkan badan kita, bersihan badan wa. Cara bersihannya mandi. Kalau orang-orang awak dulu, orang-orang tua bali maut. Bali maut itu tradisi yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bali maut dalam konotasi positif ya, bukan berkumpul-kumpul disembat bersama-sama laki-laki berusia beranang-ranang buka aurat. Tidak model itu. Baik ke belakang rumah, ke para ambil 5 kapeh, 5 purui, 5 alah. Kalau tidak ada 5 mani, balah masukan lacian ke dalam air, guyur badan, harum badan wak jadinya. Bali mau bersihkan jasadmu, bersihkan tubuhmu. Kata Nabi Muhammad SAW. Jangan lo beko jale wak kapai solat tarawih, solat isya berjamaah. Biasanya kan rami kok. Kau dalam pertengahan lah, tengah lo tinggal. Biasanya rami. Berdesak-desakan. Awak tadi kapara siang hari, ndak mandi wak, ndak limau badan wak, ndak wak sabuni badan wak. Imam ku panjang-panjang lo ayatnya. Allahu Akbar. Angkel lo tangan kan tinggi-tinggi. Kawan lah payah hiduang mana tu. Tagaduh kawan jadinya. Makanya ketika pai ka surau, pai ka musaji, bersihkan badan. Mandi wak lo biar segar, biar harum, biar wangi. Nah, jangan pai ke pasar senan wangi bu, engko ke pasar. Pai kamu saji ke surau nan mesti awak wangi, harum. Aku ndak ke pasar sege-sege baju kamu saji, ndak ke surau ndak. Tabalik. Lalu yang kedua cak Nabi, tahirun liqalbi, bersihkan hatimu. Minta maaf kepada keluarga. Siapa keluarga? Anak ke ibu ke ayah, suami ke istri, istri ke suami, tetangga. Saling minta maaf dan memaafkan. Bukan pas Idul Fitri saja bu. Idul Fitri yolah. Idul Fitri itu tak balik sebenarnya. Awaklah dalam keadaan suci fitri. Sebelumnya mesti ketika masuk bulan puasa minta maaf dulu. Minta maaf. Yang salah minta maaf. Kalaulah di kerajaan tuh berarti awaklah bisa masuk ke dalam bulan puasa. Model itu. Hadirin sidang jamaah musalla Khairul Huda yang dirahmati Allah. Kini awak calik di berita ada penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Israel di Masjidil Aqsa, masjid kedua, tempat suci kedua orang Islam. Pertama adalah Masjidil Haram di Mekah, kedua Masjidil Aqsa. Sedang sembahyang ya lama-lama mendeko karena gas air mata. Masuk tentara di KBI, nama lawan ditembak ya peluru karet.
Rasa kini kadang turu tajam nyetangkoi awak kini sana di kampung ndak ada nama nembak awak dah. Kok ada nama nembak awak ya benar ya kacau nak. Maka ini kejadian ini tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Sungguh tidak akan pernah rela orang Yahudi, angkal yahudu walan nasoro, dan orang-orang Nasrani sampai kamu millatahum mengikuti agama mereka, sampai awak kok jadi orang Yahudi atau orang Nasrani atau binasa. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, millata itu diartikan sebagai kebiasaan. Jadi ada paper itu sejenis lembaran-lembaran rahasia John McClane yang berisi tentang rahasia perang dengan orang Islam, the secret Muslim in the world, rahasia perang dengan orang Islam. Paper itu rahasia tapi bocor. Akhirnya ketahuan dan tidak semua orang tahu. Ada beberapa isi poin-poin penting di dalamnya. Jadi untuk membinasakan orang Islam bukan hanya perang berhadap-hadapan, karena orang Islam punya prinsip ifkariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Makanya orang Palestina itu ndak nanyo ado tembak batunya bayan ke orang. Itu agaknya padahal di mukonyo tuh tanknya. Kalaulah karena tembak jo tanknya tuh hancur badannya langsung. Cuma ndak ada takut dah. Tetap melakukan perlawanan. Padahal tidak seimbang. Tetap. Karena nyo yakin kalau hidup mulia, kalau mati syahid, surga menantinya. Maka dari paper yang rahasia tadi, untuk mengalahkan orang Islam itu ada beberapa cara selain perang fisik. Yang pertama F pertama fashion. Fashion itu atau bu? Fashion bu? Kalamai. Ndak. Pakaian. Rati bu ya. Canggih lo ibu pada angku lah. Pakaian yang pertama tuh fashion, pakaian. Untuk mengalahkan orang Islam harus diberi pakaian-pakaian yang modis dan membuka aurat. Jadi lakinya di TV artis tuh menutup aurat atau enggak ratu-ratu? Enggak kan? Itu yang dipertontonkan supaya anak-anak kamanakan wako mencali ya. Woi, kuanan ranca. Hanya bukalah jilbabnya. Apa lah nyaken kamari? Tidak menutup aurat. Itu yang dicalian sadonyo. Fashion. Alhamdulillah di negari awak lai kue adatnya, adat besan di sarak besan di kitabullah. Kalau ada anak kemanakan awak di kampung, anak pakai pakaian yang agak sumbang, ni mamanya cali ereng tuh, dipanggiannya. Lai dipanggianku. Kalau lai alhamdulillah berjalan peran nenek mama di kampung awak, panggiannya. Pai ke pasar tuh pakai jilbab. Pai ke pasar tu jangan pakai rok mini badoso. Nek mamanya ingian anak kemenakan wak. Tuh fashion dengan pakaian. Berapa banyak artis-artis Indonesia yang beragama Islam? Banyak. Tetapi pakaiannya tidak menutup aurat. Seolah-olah dibuat hal itu hal yang biasa. Hal biasa tuh.
Padahal itu melanggar kaidah agama. Aurat haram melihatnya. Kalau pertama kali mencali angku untuk laki-laki ada sakit. Caliak pergi ke pasar tu ada anak-anak gadis pakai rok mini. Sekali caliak ada sakit tu. Jangan caliak sekali lagi. Kalau baulang caliak sekali lagi ala dicatat ya malaikat. Karena pandangan pertama itu adalah dimaafkan. Tak apa doh. Caliak 2 kali, caliak lo 3 kali, caliak tarui. Itu lendak tu. Rusak. Dirusak nyawa melalui fashion pakaian. Makanya banyak propaganda-propaganda orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa jilbab itu, pakaian menutup aurat itu mengekang dan melanggar HAM kecayanya. Mengekang wanita dan melanggar HAM kecayanya. Ini tidak tahu bahwa pakaian perempuan yang menutup aurat itu adalah dalam rangka menjaga kehormatan perempuan. Sebantalai kan karayo ko bu, ibu-ibu sebantalai pai ke pasar lereng. Bu pernah pasar lereng bu? Banyak di situ baju-baju. 103 Tahu gua saya baju tu, sia saya bisa macik. 103 GPT 100.000 pilihlah 3. Pilihlah. Orang lain betul lo bisa lo milih. 100.000 nya dapat 3. Bisa dipacik, bisa diliek, bisa dipangap-pangakan. Tando baju tu murah. Pai ibu-ibu angku-angku ke pasate. Toko yang baru pasate itu ada baju dipajangnya. Baju tu dipajang melalui kaco, tagak lo baju tu ada patuang tu batutui lo jo plastik. Awak bisa mencalik dari luar kaco senyo. Awak tanya ke orang penjaga toko bara tu dia 700.000 bu. 700.000 cik baju di balian ke lontong bara banyaknya. 700.000 ba kok mahal karena terjaga, terlindungi. Model itulah anak-anak padusi wak. Anak kemenakan awak padusi kok mesti dijago. Kalau inyo tak buka pakaiannya, sada orang bisa maciknya, tandanya murahannya. Tapi kalau ada anak-anak wak hafiz Quran, tamatan pesantren, pakai jilbab, pakai baju kurung kalau di kampung wak, sagan orang. Pemuda-pemuda aku sagan kayaknya ndak berani guys, sweet nado kayak kalau kayaknya doh. Cuman kalau anak-anak padusi, anak gadis-gadis pakai serawa ketat, pakai rok mini, pakai KTB, nampak lo ketiaknya berbulu lo. Nyo gaduh saya sweet kecil. Model itu. Aku mesti dijago anak kemenakan yang padusi kok. Mesti dijago. Kalau apa dia senyo bonda ken kamari masuk angin gambuang aja dia masuk angin tuh beko. Sia nama lu mamaknya nama lu masuk angin gambuang dah. Paruinyo gambuang dek bonda ken kamari apa dia anse. Mamaknya nama lu datuanya orang tuonyo nama lu. Bakok model tu, yo apa dia anse? Tando murahan. Aku mesti wak jago. Wak jago anak kemenakan wak di siku. Tak boleh. Kalau kapai minta izin. Tiba laki-laki kapai kama. Tujuan dalam rangka membawa anak. Tanyuan. Ikut ndak kadang-kadang kan ama-amanya lo nanti giah kau jawab apa-apanya. Tiba nak bujang ke rumah awak apa ilo ke para tagiah lo. Apa dianya berdua di rumah atau apa dianya pai. Tak boleh mesti wak jago karena anak tu adalah tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab awak. Jangan dia giah. Karena karena nan laki-laki ko durian laki-laki ko. Apa dusi timun Bosobok turi durian jo timun cianan cua.
timun nancu durian udah itu ya. Udah itu ya mesti wak jago, mesti dijago. Fashion pertama tuh fashion mesti dijaga dari kini. Masukan anak awak ke sekolah-sekolah agama, pesantren, ke madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Kalau masuk bananya ke sekolah umum, masukannya ke rumah-rumah tahfiz, biar terjaganya dengan Al-Quran. Sekolahnya di SMP, masukan ke rumah tahfiz. Sekolahnya di SMA, masukan ke rumah tahfiz. Di SD, masukan ke rumah tahfiz. Rumah tahfiz wak banyak engku. Di Lawangku ada sekitar 3 ya. 3 di 3 balai cieknya rumah tahfiz Al-Quran Madani. Kebetulan ambo ketuanya, diamanahkan oleh orang 3 balai jadi ketua rumah tahfiz Al-Quran Madani. Alhamdulillah setahun tagak Allah 5 juz hafalan santrinya bu. 5 juz. Karena apa? Karena anak-anak kok kalau dididik diajar elok-elok dapet deknya. Cuman kalau indah main saja. Model harus dikawal. Kalau ada anak angku, bapak ibu yang di rumah tahfiz daftarkan saya. Ndak ambayie dong ku, ndak ambayie dong bu, gratis. Siapa mencari gurunya, mencarian honor gurunya kita pengurus. Gurunya ada balimo hafiz Quran. Maka mesti awak jago anak kemenakan wak. Itu yang pertama, fashion. Lalu yang kedua, phone. Phone tuh HP, smartphone. Kini smartphone, jo HP. Kita akan dirusak melalui HP. Siapa yang tidak punya HP? Punya wak sadonya, ambu punya loh. Punya wak sadonya. Tapi tergantung dengan siapa yang menggunakan handphone tadi dan apa yang dilihat. Cobalah saya lihat kini anak-anak gadis wak, anak-anak bujang wak, bukanya HP, install aplikasi TikTok, goyang-goyang ya. Goyang-goyangnya di TikTok tuh bu. Bangganya, bangga cali Allah 1 juta orang namanya cali viral canya. Padahal yang dipertontonkannya adalah aurat. Tapi kalau nyo buka HP, nyo install TikTok, lalu nyo mengaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu santiang tuh. Dimanfaatkan TikTok itu untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau tidak, hal-hal negatif, kanainya rusak gara-gara FK2. Rusaknya. Alat telekomunikasi. Yang tidak bisa dicari melalui HP gini. Bisa. Orang sedang perang di Ukraina, Rusia, Ukraina, bisa wak cari live. Langsung. Yang terjadi di sini wak cari ya. Bisa. Bagi anak kemenakan awak yang tidak punya filter, tidak punya modal, maka melalui HP nyo caliak hal-hal yang tidak senonoh, nyo pergunakan hal-hal yang tidak baik. Kini anak-anak muda tidak perlu pakai kadai untuk berjudi, install sedekah cik lu kawan. Chip judi itu bu, judi tungku. Tidak perlu nyampe ke kadai berjudi, rumah salah. Yang beli sibuk saya main chip. Kita telah dibodohi, telah dirusak. Kalau bisa mempergunakannya, maka akan jadi baik. Tapi kalau tidak, kita akan dirusak. Puasoko ndak taraso kini nilai jo HP. Dari subuh sudah sahur, caliaknya HP di anak awak. Online, Mobile Legend. Sampai jam 2 balik siang. Itu lalu nyoleh bekaruah sampai jam, sampai jago main Mobile Legend belia. Sampai kamu gari. Baru mandi. Ndak taraso puasoko. Gara-gara HP. Main Mobile Legend.
Harusnya kan ndak main Mobile Legends, baca Al-Quran. Mestinya ya. HP itu ada Al-Quran dalam HP itu. Saya lihat kajian-kajian keagamaan. Saya lihat ceramah. Kita sudah dibodohi, sudah dirusak, sudah diperangi melalui yang kedua tadi. Dan itu kini wak rasakan. Panggian nak pailah keluar sebentar balik pabukuan. Alun lema, kolon sudah lah orang senang seru baru wah. Teraso dewak kini ndak bu? Teraso dia sedang seru kau alun santai manang kau beko lah. Manangnya parangnya di HP kalau yo baga kirimlah ke Palestina tuh. Yo parang sawananya. Kok ndak parangnya di HP saja. FF, Mobile Legend, alay, banyak. Maka jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang begitu. Sehingga hilang kendali kita terhadap anak, terhadap kemanakan awak. Nggak bisa hanya ditagu oleh itu. Lah temen HP, kadang amu lo baca kak gara-gara HP. Mesti hati-hati, Pak. Lalu yang ketiga, food itu makanan. Dari makanan kita dirusak. Ambo pernah diskusi besobok sama Dr. Masrul. Nama ambo kan Ahmad Masrul Firosat ampi samo sih. Coba lihat Dr. Masrul itu dekan Fakultas Kedokteran UNAN. Ambo tanyuan diskusi terkait hal itu, ada paper nya sabut ada senyawa MSG. MSG itu monosodium glutamat yang ada pada mie instan. Nah, monosodium glutamat itu jika dimakan, dikonsumsi, sekali konsumsi maka sekitar 200 neuron mati dalam otak awak. Neuron itu berisi informasi-informasi yang kita lihat, kita dengar, kita pelajari. Lah beraja wak makan mie, mati 200 neuron. Dalam otak wak kok banyak, ada miliaran neuron. Neuron itu berisi data-data, informasi-informasi. Jadi anak-anak wak kini makan mie itu lama adanya. Murah, mie membuatnya murah, rasanya lama. Agia mie pagi, beraja anak, pergi ke sekolah. Tarangan dek gurunya. Menangkuk santa makan mie lah, hilang lah. Ditanya dek guru 3 x 3 barah. 3 x 3. Ada peknya, ndak menangkuknya do, utaknya, neuronnya mati, lah dibunuh oleh MSG, monosodium glutamat. Tanda-tanda keracunan pertama pada MSG adalah haus. Jadi wak setelah makan mie instan tuh rata-rata kan kariang tenggorokan wak ndak bu? Terasa kariangnya. Itu proses membunuh neuron tuh. Maka salah satu cara menghilangkan haus adalah minum, menghilangkan dehidrasi, minum. Tapi lah dibunuhnya. Neuron dalam otak awak itu lah dibunuh. Makanya orang-orang yang membuat mie, ini ndak makan mie doh. Orang Jepang, orang Eropa buat mie. Orang-orang awak lah satu lo buat mie. Ini ndak makan mie. Orang Jepang tuh ndak mie-nya makan doh, sushi. Ikan tuna tuh yang kualitas tinggi, yang nutrisinya tinggi, itunya makan mie-nya campaan sih. Tamunya makan mie doh. Karena dalam mie instan tu ada MSG. Awak kan kicuah, beli mie ke kadai untuk pabukuan, untuk sambal pabuko, biar ndak payah masak. Abuih lah lama selesai. Akhirnya awak pikiran awak terganggu, lemah awak berpikir lah, terganggu awak berpikir. Orang Barat menyebut mie instan tu junk food. Sebutan junk food artinya makanan sampah. Nggak pernahnya makan tuh doh, makanan sampah, junk food.
Kalau ka makan mie, inyo beli ke minimarket, supermarket, junk food. Makanan sampah tuh. Awak sanang nanti. Apalagi anak-anak awak. Pokoknya ado se mie ya, amuh hanya makan. Ndak ado mie. Ndak amuh hanya makan. Lah ketagihan dek mie tadi. Senggonya disuruhnya mapa Quran. Ndak dapat sakit kepala mah. Sakit kepalanya. Ba kok sakit? Ndak tahu utaknya dah. Gara-gara dia geh mie. Dibunuhnya perlahan, dilemahkan otak awak. Sehingga ketika awak pikir sakit kepala, disuruhnya beraja. Ndak dapat beraja doh. Malih makan agih mie. Malih makan agih mie. Kita sudah ditipu, dibodoh-bodohi. Akhirnya umat Islam lemah berpikirnya. Dulu bara banyaknya zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang hafiz Quran. Kinilah mulai bagus. Allah mulai rancak balik. Bara banyaknya. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran. Anak-anak bisa enggak bisa sebenarnya kalau amuh. Mie itu selain membunuh neuron juga melemahkan sistem imun. Jadi anak-anak muda kini koangku disuruh nyopai ke parak, ke sawah, membajak sari, ndak taluk ya doh. Ba sistem imunnya lama sistem imunnya. Anak-anak kita kini lama sistem imunnya. Kalau dulu ambo waktu ketek-ketek hujan hari itu berlari-lari ke lapangan main hujan, lari ke tabe ke parak, lari ke banda-banda, baranang-ranang main hujan, bakumuh-kumuh. Ndak sakit itu sudah tuh, ndak ada sakit. Anak-anak kini mendung sehari, guru sehari lah batuannya. Baru mencari hari ke hujan lah batuannya. Nah, dulu awak kan kue-kue, kan awak jarang makan mie. Orang-orang gaya wak diagehnya wak nasi. Nasi. Diagehnya wak sambal. Dan lama-lama yang tanpa mie. Kalau kini anak-anak wak kalau ndak jo mie ndak nio makan. Karena di dalamnya terkandung monosodium glutamat. Makanya mesti wak kurangi. Kalau lah pengen bana ya agak sekali setahun lah ndak ada. Agak sekali sebulan. Jangan lo tiap hari. Sehingga awak lemah awak berpikir, lemah kekuatan awak, sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani akan selalu berada di atas. Kini kekuatan negara terbesar itu kan Amerika lah mulai kalah Cina ekonomi terbesar Cina gini digrogoti wak taruh. Diageh itu sehingga wak terlena dan akhirnya wak lupa dengan kajian-kajian keagamaan. Mestinya wak yang diajarkan Nabi berenang, memanah, berkuda. Ndak tahu baka berkuda. Takui beraninya parang lewat HP. Baka berkuda, takui baka memanah, melemenggrete. Baka berenang, lamah badan. Model itu. Barangkali itu, berbanyak maaf kalau salah datangnya dari ambo, kalau betul datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.